Ada hal-hal aneh di dunia ini yang kadang cuma bisa dijelasin pakai logika ngaco, tapi jujur. Kayak gini misalnya, kenapa orang yang tiap hari kerja, nggak neko-neko, hidupnya lurus-lurus aja, justru kadang lebih kere daripada temennya yang kelihatannya hidup santai, tapi duitnya ngalir terus. Coba kamu bayangin, si A kerja dari pagi sampai malam, jarang libur, nggak pernah beli barang mewah, bahkan buat nongkrong pun milih warteg. Tapi tiap akhir bulan, isi dompetnya kayak habis dijambret kehidupan. Sementara si B yang hidupnya kelihatan kayak bocah YouTube yang doyan ngonten sambil nyender di beanbag, malah bisa liburan ke Jepang tiap 6 bulan sekali. Aneh? Iya, tapi masuk akal kalau kita bongkar pelan-pelan. Coba deh duduk sebentar, tarik napas, dan renungi pertanyaan ini. Apa iya kita nggak kaya karena nasib? Atau sebenarnya kita yang terus-terusan melihara kebiasaan yang nyedot rezeki pelan-pelan kayak lintah diam di kaki waktu kita berenang di sungai? Ada kebiasaan-kebiasaan sialan yang nggak kelihatan serem dari luar, tapi racunnya bisa bikin kamu miskin secara perlahan. Dan parahnya, banyak orang merasa kebiasaan ini tuh normal, wajar. Bahkan sering dibungkus pakai alasan, aku kan realistis, aku cuma pengen nyenengin diri, atau hidup kan cuma sekali. Contohnya kayak gini, kamu pernah nggak punya temen yang selalu bilang, aku tuh orangnya spontan aja, apa-apa dadakan biar seru. Nah, biasanya orang model begini tuh paling sering bikin keputusan impulsif. Nggak cuma dalam cinta, tapi juga dalam dompet. Lagi jalan di mall, lihat diskon, beli. Lagi scroll TikTok, lihat orang review barang lucu, check out. Lagi suntuk, buka aplikasi ojek online, pesen makanan 2 porsi padahal makan sendiri. Katanya biar happy, tapi abis itu ngeluh, kok duit aku cepet habis ya? Kebiasaan impulsif ini tuh ibarat kamu jalan pelan-pelan di tambang ranjau. Kamu nggak meledak langsung, tapi pelan-pelan hidupmu jadi reruntuhan karena keputusan kecil yang kamu anggap remeh. Lama-lama, tabunganmu bukan cuma kecil, tapi nggak pernah bertahan lebih dari seminggu. Dan yang serem, kamu nggak sadar itu salah. Kebiasaan berikutnya lebih licik lagi. Ini bukan soal pengeluaran, tapi soal perasaan. Kita sering terlalu percaya diri sama masa depan. Tenang aja, nanti juga naik gaji. Tenang, kalau rezeki nggak kemana. Nggak usah mikir ribet, nanti juga ada jalannya. Kalimat-kalimat ini tuh kayak bantal empuk yang bikin kamu nyaman terus di posisi rebahan. Padahal alarm darurat udah bunyi sejak tahun lalu. Banyak orang kejebak sama ilusi kemajuan. Merasa udah maju padahal cuma pindah-pindah tempat tapi nggak makin dekat sama tujuan. Sama kayak jalan di treadmill. Keringetan, capek, tapi nggak kemana-mana. Misalnya kamu ngerasa hidup aku udah baik, nggak kayak dulu. Tapi sebenarnya yang berubah cuma gaya hidup, bukan kondisi keuangan. Dulu makan Indomie, sekarang makan ramen. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Tapi tabungan tetap nol. Kamu pikir hidupmu naik level, padahal cuma upgrade gaya, bukan upgrade kestabilan. Kebiasaan yang satu ini paling susah dilawan karena kelihatannya positif. Namanya multitasking tujuan. Jadi gini, banyak orang yang pengen semuanya sekaligus. Mau nikah, tapi juga pengen ganti laptop. Mau nabung rumah, tapi juga pengen buka bisnis. Mau punya dana darurat, tapi juga pengen ikut gym dan langganan aplikasi meditasi bulanan. Semuanya penting, semuanya berfaedah, tapi duitmu satu. Dan yang terjadi adalah kamu malah nggak bisa fokus. Ibarat kamu melempar panah ke 5 target sekaligus, ujung-ujungnya nggak ada yang kena. Duit kamu kebagi, energimu kebagi, hasilnya pun jadi debu. Dan saat semua rencana gagal karena terlalu banyak yang dikejar, kamu nyalahin diri sendiri dan bilang, mungkin aku belum waktunya sukses. Padahal yang salah bukan kamu, tapi cara kamu ngatur serbuan ambisi itu. Kebiasaan kayak gini tuh sering dilestarikan sama sistem dan lingkungan sekitar. Dunia sekarang serba instan, semuanya terlihat mudah, semua orang kelihatan sukses di umur 23, semua orang kelihatan happy. Jadi ketika kita ngerasa hidup kita belum di titik itu, kita panik, kita gas semuanya. Padahal jalan ke atas itu butuh waktu. Dan anehnya, justru dengan menahan diri untuk nggak ikut-ikutan, kamu bisa sampai lebih cepat daripada yang sibuk ngejar semua arah. Aku tahu. Kadang kita ngerasa nggak ada yang salah sama hidup kita. Kita nggak boros, kita nggak foya-foya, kita nggak beli barang mahal tiap bulan. Tapi coba deh audit hidup kamu pelan-pelan. Kadang yang bikin kita nggak kaya itu bukan keputusan besar, tapi akumulasi keputusan kecil yang kita ambil tiap hari. Dan lebih seringnya, keputusan itu kita ambil karena nggak mau ribet. Kita nggak mau nyusun anggaran, kita nggak mau ngitung pengeluaran, kita nggak mau catat pemasukan, kita anggap semua itu repot.
Padahal justru di situ letak kendali hidup. Kalau kamu pengen tahu kenapa orang-orang yang kelihatannya biasa aja bisa kaya, ya karena mereka ngelakuin hal yang mayoritas orang anggap remeh. Kayak mencatat, ngerencanain, ngevaluasi. Simple, tapi karena nggak keren dan nggak instan, kita buang jauh-jauh dari hidup. Jangan heran kalau banyak orang stuck di lingkaran yang sama selama bertahun-tahun. Gajinya naik, tapi gaya hidup naik lebih cepat. Rezekinya ngalir, tapi pengeluarannya lebih deras. Akhirnya cuma jadi semacam pipa bocor yang nggak pernah penuh. Dan giliran ada krisis, kayak pandemi, PHK, atau kondisi darurat lainnya, mereka kaget karena nggak punya cadangan. Lucunya, kadang orang yang paling keras nyinyir soal orang kaya justru adalah mereka yang paling malas ngatur uang. Mereka kira semua orang tajir itu licik, padahal mungkin mereka cuma lebih rajin, lebih konsisten, dan nggak hobi sabotase diri sendiri. Kita sering nggak sadar bahwa yang bikin kita susah naik level bukan sistem, bukan nasib, tapi diri sendiri yang terus betah di kebiasaan yang nyeret ke bawah. Aku ngerti, semua ini nggak semudah ngomong. Karena kebiasaan itu udah kayak remote otomatis. Kamu pencet satu tombol, langsung jalan. Dan untuk mengubahnya, kamu butuh jeda, butuh berhenti, butuh ngelawan refleksmu sendiri. Tapi dari situlah titik balik dimulai. Coba mulai dari hal sederhana. Bukan langsung bikin rencana 5 tahun atau ngatur keuangan pakai spreadsheet ribet. Tapi cukup dengan jujur sama diri sendiri. Apa kebiasaan kecil yang kamu lakuin tiap minggu yang sebenarnya ngerusak stabilitas kamu? Apa alasan yang sering kamu pakai buat ngebenerin keputusan ngawur? Dan apa satu hal yang bisa kamu stop mulai minggu ini? Mungkin kamu nggak bisa langsung kaya, tapi dengan motong satu kebiasaan kecil yang nyedot uang atau waktu, kamu udah buka jalan ke arah yang lebih benar. Kamu nggak perlu jadi super disiplin. Kamu cuma perlu sedikit lebih sadar. Karena orang yang sadar bisa lebih cepat belajar daripada orang yang sibuk nyalahin dunia. Kalau hidup kamu sekarang masih berkutat di titik yang sama sejak 2 tahun lalu, mungkin bukan karena kamu kurang usaha. Tapi karena usaha kamu bocor di kebiasaan yang sama. Dan kalau kamu nggak berhenti sejenak buat ngecek bocornya di mana, kamu bakal terus nambah tenaga buat ngejar ember yang nggak pernah penuh. Ingat, jadi kaya bukan cuma soal nambah penghasilan, tapi juga nutup kebiasaan-kebiasaan yang bikin duit hilang pelan-pelan tanpa kamu sadari. Dan lucunya, kadang kita lebih sibuk nyari peluang baru daripada nutup lubang lama. Padahal lubang lama itulah yang paling bahaya karena diam-diam ngubur harapan kita dalam diam. Mungkin sekarang saatnya kamu bilang ke diri sendiri, cukup jadi orang yang ngerasa udah capek tapi nggak dapat hasil. Cukup jadi orang yang sok santai tapi sebenarnya panik dalam hati. Cukup jadi orang yang kelihatan punya banyak tujuan, tapi nggak nyampe kemana-mana. Dan cukup jadi orang yang pelihara kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi nyeret kamu jauh dari kata sejahtera. Hidup itu soal ngepost kadang-kadang, karena dari situlah kamu bisa ngerancang ulang. Nggak usah nunggu chaos dulu baru sadar. Nggak usah nunggu dompet kering dulu baru melek. Dan nggak usah nunggu tua dulu buat bilang, andai dulu aku berubah. Sadar nggak? Mungkin hari ini kamu masih ngerasa aman. Tapi kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele itu bisa jadi jebakan masa depan. Dan berita buruknya, kamu yang bikin. Tapi berita baiknya, kamu juga yang bisa mutusin buat ngerombak semuanya. Jadi, sebelum besok kamu mulai lagi dengan autopilot yang sama, coba pikirin, kamu mau kaya beneran? Atau cuman kelihatan kaya sambil pelan-pelan miskin di balik layar? Semoga video ini bermanfaat. See you di next video.